Baiklah pemirsa, perkenalkan saya Faris Setiawan yang akan kali ini membahas dalam segmen 6 menit, yaitu sharing sedikit tentang pembelajaran, yaitu mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita dengan topik yang kami bahas yaitu membedakan etika jurnalisme dan data dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Nah, jadi selama proses pembelajaran kemarin itu banyak banget belajar tentang bagaimana sih jurnalis itu bukan cuma sekedar menulis berita ataupun mencari sensasi, tapi juga ada tanggung jawab besar, terutama dalam hal etika dan hukumnya. Awalnya saya berpikir jurnalisme itu ya kerjasama wartawan, yaitu liputan, ya wawancara, terus tayangan berita. Tapi setelah kami pelajari ternyata dunia jurnalis itu luas banget. Sekarang muncul yang namanya jurnalisme data, jurnalisme investigasi. Dua hal yang mirip tapi sebenarnya punya karakteristik yang berbeda. Jurnalisme data itu lebih ke pengumpulan data dan analisis data lalu disajikan dalam bentuk informasi yang bisa dipahami publik, misalnya lewat grafik, infografik, atau visualisasi data. Tujuannya biar berita gak cuma berdasarkan opini, tapi benar-benar berdasarkan data dan bukti ilmiah. Sedangkan jurnalisme investigasi lebih fokus pada mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, misalnya kasus korupsi, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini tantangan lebih besar karena jurnalis sering dihadapi pada resiko bisa tekanan intimidasi, bahkan ancaman hukum. Jadi keberanian dalam integritas itu benar-benar diuji ya. Selama memahami materi tadi, kami juga lebih paham soal etika jurnalis dalam kode etik jurnalis yang ditetapkan Dewan Pers. Ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang sama setiap jurnalis. Yang pertama yaitu kejujuran, jadi nggak boleh manipulasi data ataupun fakta. Yang kedua, transparansi, harus jelas sumber datanya dari mana ya. Lalu ada akurasi dan verifikasi, artinya setiap data yang harus dipakai harus dicek dulu kebenaran. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial, yang bagaimana berita dibuat bisa memberikan manfaat bagi publik, bukan malah bikin panik atau menyebarkan hoaks. Dari situ kami sadar ya, kalau setiap jurnalis itu bukan cuma butuh skill menulis, tapi juga sikap etis dan hati nurani, karena satu berita bisa berdampak besar pada seluruh orang. Nah, selain etika, ada juga ya landasan hukum di Indonesia, yaitu jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di sana dijelaskan bahwa wartawan punya hak untuk mencari dan menyebarkan informasi, tapi juga punya kewajiban untuk menghormati norma-norma agama, keasusilaan, dan asas Prugus tak bersalah. Artinya, kebebasan pers itu bukan kebebasan tanpa batas. Ada tanggung jawabnya, harus dijaga. Tapi di sisi lain, perlindungan hukum bagi jurnalis juga masih lemah. Banyak kasus wartawan yang diintimidasi, didiskriminasi, bahkan diserang saat meliput. Padahal di undang jelas wartawan itu harus dilindungi selama dia bekerja secara profesional dan sesuai dengan kode etik. Makanya para lembaga seperti Dewan Pers itu penting banget, mereka jadi penengah antara jurnalis dan masyarakat, sekaligus menjadi agar kebebasan pers tetap berjalan tanpa melanggar etika ataupun hukum. Yang menariknya ya, kami juga belajar dari hasil survei kecil di kalangan mahasiswa. Ternyata sebagian besar respon percaya kalau etika jurnalis di Indonesia itu sudah cukup baik, tapi penerapannya masih belum maksimal, terutama soal privasi data dan perlindungan jurnalis. Sebagian besar juga setuju bahwa akurasi adalah nilai etis paling penting dalam dunia jurnalis. Jadi bisa dibilang ya, masyarakat sebenarnya sudah paham pentingnya etika, cuman masih perlu diperkuat dalam praktikumnya. Dari pembelajaran ini ya, saya menyimpulkan gini, beberapa hal penting ya. Pertama, jurnalis data dan jurnalis investigasi itu sama-sama penting ya, tapi harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab moral. Yang kedua, hukum dan etika itu ibaratkan dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Etika mengatur dari sisi moral, sedangkan hukum melindungi dari sisi keadilan. Dan yang terakhir, kebebasan pers harus diimbangi dengan kesadaran sosial agar
agar media tetap dipercaya publik dan nggak kehilangan arah. Jadi seperti itu. Secara pribadi ya saya juga merasa ibaratkan tugas ini membuka mata banget sekarang. Setiap kali lihat televisi ataupun media sosial, saya juga lebih mikir apakah berita ini sudah diverifikasi, apakah jurnalis ini mematuhi etika. Ternyata konsumen berita pun kita perlu punya sikap kritis, karena tanggung jawab menjaga kebenaran bukan cuma tugas jurnalis, tapi juga kita sebagai masyarakat. Akhirnya lewat belajar jurnalis data dan investigasi ini, saya bisa paham bahwa tugas seseorang jurnalis bukan sekedar melaporkan, tapi menghadirkan keberanian yang bisa dipercaya, dan itu cuman bisa dilakukan kalau jurnalis berita hukum punya hati nurani. Jadi terima kasih telah mendengarkan 6 menit saya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang dunia jurnalis dan pentingnya etika dalam menyampaikan kebenaran. Sekian, terima kasih, thank you.